akan menjelaskan terkait mapping yang sudah kami diskusikan bersama teman-teman kami. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa saya alihkan kepada teman-teman untuk memaparkan mapping yang sudah kami diskusikan. Monggo kepada teman-teman, saya persilahkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas pada anak yaitu dengan mengenalkan kreativitas dengan bermain. Di mana salah satu prinsip pendidikan anak usia dini adalah bermain dan belajar atau belajar sambil bermain. Banyak kegiatan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas anak. Di antaranya yang pertama, bermain Lego. Permainan ini terbuat dari plastik. Yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah kreativitas anak. Sebab anak bebas untuk menyusun Lego berdasarkan imajinasinya. Manfaat bermain Lego ini dapat membantu melatih koordinasi antara mata dan tangan serta menstimulasi kreativitas, imajinasi, konsentrasi, dan ketelitian anak. Yang kedua, bermain peran. Bermain peran baik menggunakan media permainan ataupun tidak menggunakan media permainan. Contoh, bermain masak-masakan. Anak berperan sebagai koki dan orang tua berperan sebagai pembeli makanan. Dari permainan ini dapat menstimulasi daya imajinasi anak. Daya imajinasi sangat penting untuk menjadi kreatif baik dalam berpikir maupun bertindak. Dan yang ketiga, permainan puzzle. Permainan ini merupakan cara mudah dan menyenangkan dengan konsep permainan menyusun gambar secara benar dan melihat bentuk, warna, dan ukuran yang mengandalkan insting atau kecerdasan. Permainan ini untuk melatih fungsi kognitif anak, membantu otak untuk berpikir lebih keras dalam memecahkan masalah. Mengenalkan kreativitas anak yang kedua yaitu dengan cara bereksperimen. Melalui eksperimen, anak akan terlatih untuk mengembangkan kreativitasnya, berpikir secara logis, senang mengamati benda sekitar, dan meningkatkan rasa ingin tahu si anak. Melalui eksperimen sederhana, anak akan menemukan hal ajaib yang belum pernah ia temukan. Eksperimen atau percobaan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah suatu proses yang rumit yang harus dikuasai oleh anak, melainkan pada bagaimana mereka dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu dapat terjadi, serta bagaimana mereka mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan pada akhirnya mereka dapat membuat sesuatu yang bermanfaat dari bereksperimen tersebut. Eksperimen atau percobaan yang pertama yang dapat dilakukan anak yaitu dengan cara menyampurkan warna primer menjadi warna sekunder. Seperti contoh, warna merah kalau dicampur dengan warna kuning akan menjadi warna oranye. Warna kuning dicampur dengan warna biru akan menjadi warna hijau. Dan warna biru dan warna merah kalau dicampur akan menjadi warna ungu. Kegiatan eksperimen yang kedua yaitu membuat gelembung dari air dan sabun. Nah, itu tadi cara mengenalkan kreativitas pada anak melalui bereksperimen. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait mengenalkan kreativitas anak melalui kerajinan tangan. Dan melalui kerajinan tangan ini dapat menstimulus motorik halusnya seperti menempel, menggunting, mewarnai, menulis, dan sebagainya. Yaitu yang pertama, meronce. Dimana meronce ini tuh anak itu bisa menyalurkan bakatnya seperti membuat gelang, membuat kalung, membuat cincin, membuat gantungan sebagainya. Di situ anak bisa membuat berbagai hiasan, berbagai warna-warni yang disukai oleh anak sehingga menghasilkan suatu produk yang bagus, yang maksimal gitu. Selanjutnya yaitu
menganyam. Dimana menganyam ini memerlukan keahlian khusus, ke konsentrasian anak. Dimana menganyam ini tuh membutuhkan kayak ketelatenan, kedisiplinan, sehingga hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan anak dan maksimal. Yang terakhir yaitu menjahit. Nah, di sini menjahit itu kayak membutuhkan kekonsentrasian dan kedisiplinan dan ketelatenan. Dimana anak ini bisa menghasilkan suatu karya, suatu produk yang bisa disalurkan ke kreativitasnya, seperti bisa membuat baju untuk pernikahannya, bisa membuat jepitan, bisa membuat bando dan sebagainya. Di kerajinan tangan ini anak itu bisa menghasilkan berbagai variasi melalui meronce, melalui menganyam, melalui menjahit, dan sehingga anak itu kayak ada bakat-bakat, misal kayak ada bakat meronce, bakat menganyam, bakat menjahit, itu anak bisa senang gitu hasil akhirnya, sehingga bisa menstimulus motorik halusnya, juga bisa menstimulus sosial emosional anak dalam mengerjakan mengerjakan proyek tersebut, sehingga sosial emosional anak itu bisa matang gitu, bisa tersalurkan dalam berbagai karya tersebut. Itu saja bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu mengenalkan kreativitas anak menggunakan barang bekas. Dengan menggunakan barang bekas, anak bisa berpikir bahwa kreativitas ternyata bisa didapatkan dengan barang yang di sekitar kita yang tidak terpakai. Contohnya kardus. Dengan kardus kita bisa membuat suatu kreativitas, yaitu kita bisa membuat mobil-mobilan dengan sederhana. Yang kedua, kita bisa menggunakan botol aqua bekas atau yang sudah tidak terpakai dengan membuat suatu kreativitas, yaitu pot bunga. Dengan pot bunga ini, anak bisa berpikir bahwa pot bunga tidak hanya bisa dibeli, tapi kita bisa menciptakan suatu produk atau karya tersebut. Yang ketiga, kita bisa menggunakan sedotan bekas yang dibentuk menjadi sebuah bunga, lalu kita bisa jadikan untuk gantungan rumah atau hiasan rumah. Cara mengenalkan kreativitas anak dengan liburan kreatif. Ada 3 macam, yaitu berkebun, mendekorasi kamar, membuat kreasi DIY. Saya akan menjelaskan yang berkebun. Berkebun itu dibagi menjadi 3, yaitu menanam padi, menanam sayur, dan menanam buah. Yang kedua, mendekorasi kamar. Mendekorasi kamar, menghias dinding, menghias lemari, menghias kamar belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat kreasi DIY. Berlibur bersama keluarga, berlibur di taman safari, kebun binatang, dan kebun bibit. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.